Kalau misalkan sekarang lo lagi cek Twitter, Instagram, dan juga Threads, orang-orang tuh lagi rame banget membahas tentang kata bajingan. Gak sedikit juga banyak banget orang-orang yang mempertanyakan apakah kata bajingan itu adalah kata kasar atau bukan. Dari mana asal-usul kenapa mereka pada akhirnya ngomongin soal ini semua? Well, kita bakal bahas bareng-bareng di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Person Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Jawabannya, lo bisa lihat sendiri ke belakang ya, tanggal 12 Juli 2026, di mana presiden kita tercinta yaitu Pak Prabowo Subianto melakukan pidato untuk Hari Koperasi ke-79. Di salah satu segmen pidatonya, beliau mengucapkan kata bajingan, terus kemudian beliau coba buat ngasih tahu kalau misalnya bajingan itu bukan bahasa kasar. Bahkan juga kalau nggak salah bilang kalau misalkan ini berasal dari bahasa Betawi. Nah, kalau misalnya cek di Twitter, tinggal search aja bajingan, udah banyak banget orang-orang yang ngomongin ini. Ya, Tanya Fest itu langsung nge-repost bahkan videonya. Boxtalk, Pak Ardianto Satriawan, dosen Amora, Seno Wirang, Vin. Wih, kebanyakan sekarang Cenblue ya kalau misalkan lu search gitu. Damn. Bahkan udah banyak banget beritanya kayak Tempo. Di Facebook in other hand ini udah sampai jadi bahan berita fanspage di kala Anda membaca berita. Terus habis itu nggak sedikit juga banyak banget akun-akun yang mungkin FB Pro ya juga nge-repost ini semua. Nima Caida Husna, Sukabumi update dan segala macam. Terus di thread sendiri, kalau misalnya lu search kata bajingan, udah banyak banget juga yang membicarakan ini. Akun-akun kayak Bang Arzo Fikar, Dimas Dharma, Adelax Iya, terus Alfiat, bahkan ada yang ngelaporin ke KPI lah, dan masih banyak lagi. Well, lu bisa lihat sendiri bagaimana cuplikannya ya di beberapa klip-klip yang udah di-share sama orang-orang. Tapi kita bakal coba untuk melihat konteks yang sedikit lebih lengkap, yang langsung bisa lu lihat di YouTube Metro TV dengan judul Pidato Presiden Prabowo di Hari Koperasi Nasional 2026 ini. Biar sengaja kita nggak kegocek, dan biar sengaja kalau misalkan ada yang ngedebatin ya omongan soal bajingan ini, kita bisa tahu konteks lebih lengkapnya apa, nggak cuman dalam durasi video 1 menit doang atau 2 menit. Jadi gue udah cari tahu ini konteksnya ada di menit keberapa. Sebenarnya tuh ini ada di menit 22, cuman kita bakal mundur 2 menit ke belakang biar tahu lebih luasnya tuh konteks apaan, oke? Kenapa beliau tiba-tiba ngomongin soal bajingan? So, let's go! By the way, ini videonya yang gua pilih adalah video yang secara audio dan juga secara visual yang paling clear ya. Kalau misalnya dibandingin sama beberapa media nasional, soalnya ada juga tuh yang emang ngerekam juga, ngupload juga, tapi kurang jelas gitu secara audio atau visual. Marilah kita kembali ke sifat bangsa Indonesia, yaitu saling memaafkan, saling mengerti, saling mengasihi, saling membantu. Jangan ikut-ikut budaya caci maki, budaya dengki, budaya curiga. Nah, menariknya di sini. Jadi, ketika beliau bilang curiga, nggak sedikit juga orang-orang yang udah pada mulai ngerespon ya terkait budaya kecurigaan di negara kita tercinta, yang mana sebenarnya kalau misalnya curiga terus emang kurang baik gitu ya, tapi menghilangkan kecurigaan apalagi di lingkungan pemerintahan itu sepertinya kurang bijak juga. Soalnya banyak beberapa program kerja yang butuh diawasin ya, butuh rasa kecurigaan biar seenggaknya ketika di eksekusi ya kita sendiri tuh bisa tahu kalau misalkan itu program bisa lebih jelas lagi secara transparansi dan juga pengelolaan anggaran dananya kayak gitu. Berdasarkan respon orang-orang di Twitter by the way kalau itu. Tidak ada keberhasilan dengan pertikaian. Tidak ada. Untuk apa kita bertikai? Kita ini satu keluarga. Apapun latar belakang kita, apapun suku kita, apapun latar belakang kita, apapun partai kita, semua partai banyak patriot dan semua partai banyak. Nah, this is the moment. Kenapa gue pause ya? sorry guys. Enggak, soalnya gue inget di sini akhirnya kita bisa mendengar ketika beliau bilang bajingan. Sorry. Semua partai banyak patriot dan semua partai banyak bajingannya juga. Langsung ramai. Ya, ini banyak yang datang juga menteri-menterinya ya.
Presiden boleh ngomong bajingan, boleh nggak, Pak? Audiensnya bilang boleh. Boleh. Nggak. Aku nggak tanya kalian, aku tanya Menteri Pendidikan itu gimana, Pak? Boleh nggak? Ini kan tidak termasuk kasar, karena bajingan ya bajingan. Bajingan ya. Ya meskipun secara internal audience di acara Hari Koperasi ini banyak yang bilang boleh, tapi ketika di cross check di internet dan lo lihat bagaimana respon orang-orang gitu ya di media sosial, ternyata banyak yang bilang kalau misalnya justru bajingan ini merupakan salah satu kata yang sepertinya tidak etis, apalagi ketika diucapkan pada pidato presiden. Nanti kita bakal coba buat nge-cross check gitu ya di beberapa informasi dan juga sumber-sumber. Salah satunya dari Kumparan. Arti bajingan menurut KBBI dan sejarahnya dalam kehidupan masyarakat Jawa. Terus dari Detik juga, dari Tempo ya. Terus gue juga sedikit buat nyari tahu dari IDN Time. Dan yang lebih kredibel lagi mungkin gue bakal coba buat cross check lewat beberapa informasi yang udah dikumpulkan sama artificial intelligence kayak misalkan ChatGPT, Gemini ya, dan juga Cloud. Bajingan bahasa apa itu bajingan? Bahasa Betawi ya. Memang saya lahir di Betawi. Jadi maaf kalau saya semangat, saya kata-kata Betawi keluar. Sorry ya. Ya, jadi konteksnya beliau bilang bajingan itu karena pengen ngasih tahu di setiap partai juga waktunya banyak bajingan gitu di negara ini. Well, untuk mencari tahu lebih lanjut lagi ya, gue coba buat tanya. Biar AI yang menjawab kan, karena orang-orang pada suka tuh kalau misalnya bingung sekarang nanya ke AI yang menjawab. Dari GPT dulu, apakah jawabannya berbeda-beda? Gue nanya simple. Sekedar bilang kayak apakah bajingan kata kasar ya. Ini jawaban dari GPT. Jadi dia bilang, ya bajingan termasuk kata kasar dalam bahasa Indonesia. Tingkat kekasarannya berada di level sedang hingga cukup tinggi tergantung konteks dan intonasinya. Secara historis, kata bajingan awalnya merujuk pada kusir atau pengemudi gerobak sapi dalam bahasa Jawa. Jadi harusnya bukan bahasa Betawi ya, tapi bahasa Jawa. Namun maknanya bergeser menjadi umpatan yang berarti seseorang yang dianggap jahat, tidak bermoral, menyebalkan, atau brengsek. Ya lu bisa lihat sendiri contohnya apa. Terus kemudian gue coba buat tambahin pertanyaan yang lebih spesifik. Gue bilang kayak apakah kata bajingan saat berpidato termasuk kata kasar? Dijawab lagi sama GPT-nya, ya dalam konteks pidato kata bajingan umumnya dianggap sebagai kata kasar atau setidaknya bahasa yang tidak santun. Alasannya bukan hanya karena arti kata, tapi juga karena norma berbahasa dalam pidato. Pidato terutama pidato kenegaraan, pidato pejabat publik, pidato di lembaga pendidikan, atau acara resmi mengharapkan penggunaan bahasa yang sopan dan profesional. Kata bajingan adalah umpatan yang lazim dipakai untuk menghina atau mengekspresikan kemarahan, sehingga biasanya dinilai tidak sesuai dengan konteks tersebut. Ya ini gue sekedar pengen ngasih tahu aja gitu ya. Siapa tahu orang-orang pada penasaran dan gak sempat punya waktu gitu buat nyari tahu sendiri gitu, biar ini pun bisa jadi masukan juga ya buat pejabat yang terhormat untuk seenggaknya lebih mengerti lagi konteks yang diucapkan gitu loh. Terus kalau misalnya di Gemini, apakah jawabannya berbeda? Pertanyaannya sama, apa bajingan merupakan kata kasar? Gemini pun bakal jawab ya. Dalam bahasa Indonesia kata bajingan dikategorisasikan sebagai kata kasar, umpatan atau makian. Namun tingkat kekasaran dan maknanya bisa bergeser tergantung pada konteks nada bicara dan dengan siapa kata tersebut diucapkan. Sebagai umpatan atau makian ini kasar jelas jika diucapkan dengan nada tinggi, marah atau kepada orang yang tidak dikenal dekat. Kata ini berfungsi sebagai cercaan yang menunjukkan kekesalan yang mendalam. Yang kedua mungkin bisa jadi sapaan akrab. Kalau misalnya lu ngobrol tatap-tatapan ya. Dan yang ketiga itu asal usul historis. Ini kita baca sebelumnya ya lewat GPT. Kalau misalkan bajingan ini berasal dari bahasa Jawa untuk pengemudi gerobak sapi. Nah ketika gua tanya dengan lebih detail apakah kata bajingan saat berpidato termasuk kata kasar, jawabannya yes. Dalam konteks berpidato kata bajingan mutlak termasuk kata kasar dan tidak layak digunakan. Pidato umumnya merupakan bentuk komunikasi formal atau semi formal di depan publik. Penggunaan kata bajingan dalam situasi tersebut akan dinilai sebagai pelanggaran etika berbahasa, tidak sopan dan provokatif, terlepas dari apa motif atau pesan yang ingin disampaikan oleh pembicara. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kata tersebut tetap dikategorisasikan kasar saat berpidato. Yang pertama, melanggar norma kesatuan publik. Yang kedua, konotasi negatif yang melekat. Yang ketiga, dampak hukum dan sosial. Oke, ada pengecualiannya. Kata ini baru bisa dimaklumi dalam pidato atau ceramah jika kapasitasnya adalah sebagai objek pembahasan ilmiah atau pembacaan karya sastra.
Misalnya pidato kebudayaan yang sedang membedah asal-usul sejarah profesi penarikan gerobak sapi, atau sedang membacakan puisi atau monolog teater. Yang terakhir, gue coba buat nanya ke Claude. Pertanyaannya sama dan dijawab dengan hasil yang sama juga. Mereka bilang, ya bajingan termasuk kata kasar atau umpatan dalam bahasa Indonesia. Arti asli secara harfiah bajingan dulunya merujuk pada kusir gerobak sapi, kita udah tahu ini. Penggunaan sekarang kata ini dipakai untuk umpatan yang berarti kurang lebih bajingan, bangsa atau berandal. Konteks pemakaian bisa diucapkan spontan, kadang dipakai secara akrab, tetap dianggap tidak sopan dalam situasi formal atau dengan orang yang tidak akrab. Waktu gua tanya dengan lebih spesifik lagi, Claudia bakal ngejawab iya termasuk kata kasar juga, bahkan levelnya jadi lebih serius kalau dipakai dalam pidato. Kenapa lebih berat dalam konteks pidato? Pidato itu formal, ada norma kesopanan berbahasa yang berlaku di ruang publik resmi, ditujukan ke publik, bisa dianggap serangan personal, dan yang keempat, merusak kredibilitas dari pembicara sendiri. Jadi, kalau misalnya udah lihat hasil-hasil dari jawaban AI ini, sepertinya kurang recommended ya kalau misalnya lu ikutan pidato juga dan menggunakan kata bajingan, kecuali mungkin seorang presiden gitu ya. Dan pembahasan dari AI ini mungkin sejalan juga dengan bagaimana concern dari orang-orang di Twitter, Threads, Facebook, dan hampir semua media sosial ya terkait pidatonya Pak Prabowo yang terbaru. Jadi begitulah kira-kira konteks kenapa orang-orang itu pada ngomongin kata bajingan kasar atau bukan. Bahkan kalau misalnya lo cek dari salah satu media sosial ya, ada trending topiknya dengan hashtag memaknai pidato presiden. Di sini lo bakal menemukan banyak banget akun-akun yang mencoba menjelaskan setiap pernyataan Pak Prabowo tiap kali pidato, khususnya di acara Hari Koperasi kemarin. Seperti mungkin topik yang bajingan tadi ya yang udah kita bahas, atau topik ini. Yang salah paham, Prabowo tak usir rakyat tapi ajak bersatu. Yang ragu-ragu silakan duduk di rumah saja, yang merasa Indonesia suram silakan, kalau mau cari negara lain silakan. Ya banyak yang udah ngejelasin nih lewat trending ini. Lu udah bisa nebak lah ya ini akun-akun dari mana aja. Intinya kayaknya cukup sekian aja dari gue. Terima kasih banyak. Sekali lagi gimana tanggapannya silahkan tulis di kolom komentar. Tugasku sudah selesai untuk menjelaskan kenapa orang-orang ngomongin soal bajingan. Jadi cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti. Gue undur diri. Bye-bye.